Parah, Persija kudu bayar sewa 1 miliar kalau mau pakai jis, katanya hadiah dari Anies Baswedan. Tapi buat acara politik dan agama kok gratis sih, Wan? Saat itu yang ditagih adalah bahwa pemerintah DKI itu harus mengganti Stadion Menteng. Bukan stadionnya, tapi rumahnya. Oke. Rumahnya kita di mana nih? Ada gitu. janji itu? Ada memang janji itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gitu loh. Pada seperti tadi saya sudah bilang, jadi kita salah satu komitmen utamanya adalah menyelesaikan rencana pembangunan stadion Persija. Tempat sementara yang sudah dibicarakan oleh BMW, tapi fixnya nanti. Memang kelicikan di balik pembangunan stadion JIS ini sangat masif disebarkan oleh buzzer balai kota. Dikira semua netizen itu gampang dibodohi seperti mereka, sehingga hal begini pun nekat diklaim sebagai karya Anies Baswedan. Lah jangankan bangun stadion, wong bangun trotoar dan sumur resapan saja, semuanya ini berantakan. Baru-baru ini, seorang warganet memberikan tanggapan tentang penetapan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai kandang resmi Persija Jakarta atau kita bisa sebut home base. Netizen dengan nama akun Twitter @penfolds memberikan tanggapan dengan memberikan analisis perhitungan sewa yang perlu dibayarkan oleh pihak Persija. Apa? Jadi Persija harus menyewa? Nah, kata netizen tersebut, satu musim 34 pertandingan, semisal 6 kali pertandingan besar atau perkiraan 10 kali pertandingan besar. Dana anggaran JIS 4,5 triliun, biaya sewa 800 juta, kali 10 pertandingan jadi totalnya 8 miliar. Jika per tahun, 8 miliar kali 2 musim, muncul total angka 16 miliar rupiah. Lalu BEP-nya 4,5 triliun rupiah dibagi 16 miliar, totalnya 282,25. Jadi butuh 282,25 tahun baru bisa balik modal. Selain itu, netizen tersebut juga menyentil bahwa kalau stadionnya dibuat untuk demo atau acara politik, gratis, Wan. Nah, seperti diketahui sebelumnya, Direktur Bisnis PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, Gunung Kartiko, mengatakan klub sepak bola Persija resmi menjadikan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara sebagai kandang mereka. Namun tak semua pertandingan Persija bisa diselenggarakan di stadion berstandar internasional itu. Gunung Kartiko menuturkan Persija akan memakai JIS hanya untuk pertandingan yang berpotensi menghadirkan penonton banyak. Sementara, pertandingan lain yang berskala kecil menggunakan Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebab Persija harus membayar biaya sewa penggunaan JIS Leverkusen. Gunung tak merincikan nilai sewanya, tapi akan ada harga khusus untuk klub sepak bola asal Jakarta itu. Yang melanjutkan PT Jakpro dan Persija bakal menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) dalam waktu dekat. Dalam MOU tertera bahwa kerjasama ini bersifat jangka panjang. Pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies melanjutkan pembangunan JIS. Di saat kampanye Pilkada DKI 2017, Anies pernah berjanji bakal membangun kandang latihan baru bagi Persija. Sebab pemerintah DKI harus menggusur tempat latihan Persija di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Stadion itu kini terbangun Depo Lebak Bulus. Pembangunan JIS menelan anggaran 4,6 triliun rupiah. Stadion seluas 221.000 meter persegi itu mampu menampung 82.000 penonton. Padahal JIS adalah hadiah dari Anies yang diberikan kepada Persija Jakarta. Tapi kenapa harus sewa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jika memang itu hadiah, secara logika harusnya nggak dikenakan biaya sepeser pun dong. Kalaupun hanya pertandingan besar saja yang dilaksanakan JIS, berarti cuma 3 laga saja dong yang masuk pertandingan kategori besar, yaitu versus Persib, versus Arema, dan versus Persebaya. Waduh, ternyata Persija Jakarta sebagai ikon DKI Jakarta tetap harus sewa ya? Nggak ada pengecualian kah? Padahal sering banget loh dipakai tunggangan politik juga. Nah, sebagai tempat keagamaan saja gratis, alias nggak diberlakukan sewa, dibuat bahan politik aja seperti peresmian JIS kemarin, ngundang Niji dan lain-lain saja, nggak bayar sewa alias gratis. Masa yang jelas-jelas murni untuk olahraga dan jelas kegunaannya malah diberlakukan sewa, membawa nama Jakarta loh, kan aneh.
Ini semakin membuktikan dan memperkuat dugaan bahwa Anies memang sengaja menggunakan JIS sebagai bahan politiknya untuk menaikkan citranya dan memperkuat dirinya sebagai bapak politik identitas yang memihak pada kegiatan yang mengandung unsur politik dan agama demi menguntungkan dirinya sendiri. Anies memang paling bisa dan pintar memanfaatkan momentum untuk kepentingan pribadi tentunya. Artinya, polarisasi politik akan sedikit lebih intens jika image akan menjadi fokus prioritas. Tapi untuk menggratiskan sewa stadion, Anies bakal bungkam dan terkesan budak mungkin. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah pas kalau Persija harus bayar sewa? Dengar-dengar sih 1 miliar rupiah. Bagaimana menurut Anda? Makin gak laku, ogah pilih JIS, Persija Jakarta malah pilih Stadion Patriot sebagai home base. Kasian gak bener ditolak mentah-mentah. Pantesan bos FIFA pilih Stadion Manahan untuk Piala Dunia U20. Saat grand launching itulah nanti kita akan mengundang tim Persija sebagai tim yang akan bermain pertama pada saat grand launching, dan kita akan memastikan bahwa BP akan menjadi penendang bola pertama pada saat grand launching Jakarta International Stadium. Teman-teman naik Transjakarta semua, oke. Kalau Persija main di sana full 82.000. Ketika pertandingan mulai nggak ada masalah, tapi ketika pertandingan selesai. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyebut Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Jawa Barat sebagai home base klub di Liga 1 2022-2023. Pemilihan itu cukup masuk akal ketimbang Jakarta International Stadium atau JIS. Sebagaimana diketahui, Liga 1 2022-2023 bakal berlangsung dengan kehadiran penonton bagi masing-masing klub. Nantinya, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu akan kembali memainkan sistem kandang dan tandang. Tentu saja, hal ini sangat disambut gembira oleh para penggemar dan juga pihak klub. Mengingat pada musim lalu kompetisi berlangsung tanpa penonton dan menerapkan sistem bubble. Kemudian masing-masing tim juga tengah mempersiapkan home base atau kandang yang akan mereka pakai. Dan menariknya, Persija memilih Stadion Patriot Candrabaga sebagai kandang di musim depan. Padahal JIS sudah berdiri dan sebentar lagi diluncurkan secara resmi atau grand launching. Stadion JIS juga digadang-gadang sebagai markas utama Persija. Akan tetapi, Macan Kemayoran nyatanya belum tentu bisa menjadikan Stadion megah itu sebagai kandang di Liga 1. Prapanca mengatakan ada proses panjang untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Oleh karena itu, Persija memilih Stadion Patriot. Pun begitu, proses untuk menjadikan JIS sebagai kandang Persija katanya masih berjalan. Dikhawatirkan pada saat liga berjalan, mungkin dari sisi pengelola JIS dan kontraktor ataupun verifikasi dari pihak penyelenggara itu tidak selesai. Hal tersebut ditakutkan tidak bisa memasukkan satu administrasi yang nantinya malah gagal. Maka dari itu, mungkin pilihan pertama adalah Stadion Patriot sebagai home base. Proses verifikasi stadion sendiri sudah dijalankan PT LIB selaku operator Liga 1. Masuk akal bila Persija kemudian mengajukan Stadion Patriot Candrabaga sebagai home base. Namun hal tersebut jauh berbeda dari pernyataan Anies soal JIS yang akan menjadi kandang Persija, yang menurut saya ada unsur ketidakjujuran Anies. Hal tersebut juga dikomentari oleh seorang netizen bernama akun Tukang Roso yang menurutnya apa yang dilakukan Anies adalah sudah masuk ranah pembohongan publik. Bahkan netizen tersebut mencap Anies sebagai tukang ngibol. Jika dilihat apa yang dilakukan oleh Presiden Persija sudahlah tepat. Mungkin karena ribetnya pengurusan persyaratan yang harus dipenuhi juga kental dengan unsur politisnya, apalagi pada peresmian
pertandingan JIS beberapa waktu lalu, Persija juga tidak dilibatkan. Jadi pengambilan Stadion Patriot Candrabaga sebagai kandang Persija adalah sudah tepat. Mungkin yang dialami Presiden Persija juga dialami oleh pihak FIFA yang menjadikan Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah menjadi tempat utama sebagai arena Piala Dunia U20, bukan di JIS. Seperti diketahui dilansir dari Republika, perwakilan FIFA meninjau kesiapan lapangan termasuk sarana prasarana pendukung yang bakal digunakan arena Piala Dunia U20 pada 2023 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa 14 Juni. Perwakilan FIFA yang didampingi Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran melakukan pengecekan kondisi lapangan dan sarana prasarana pendukung di dalam Stadion Manahan Solo secara tertutup.